Wan Dayak, tabe salamat lingkungan latai salam sahujud karendeng Malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata. Baik, Bang Indo izinkan saya untuk memandu kegiatan ini. Saya Novi Adventi bersama dengan teman-teman Forum Pemuda Kalimantan Tengah membangun satu wadah belajar bagi pemuda Kalimantan Tengah bernama Forum Pemuda Kalteng yang kami singkat dengan Propeka. Dan pada hari ini hampir 1 tahun Propeka menancapkan kukunya di Provinsi Kalimantan Tengah, dan kami membuat satu kegiatan atau sekolah kader untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan juga kepercayaan diri pemuda Kalimantan Tengah untuk menatap persaingan di era globalisasi, revolusi industri 4.0, bahkan untuk memenuhi 5.0 ke depan. Jadi pada hari ini kami sangat bersyukur sekali boleh bersama-sama dengan Bang Mindo Sianipar. Ini orang yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman cari di track record beliau, latar belakang perjuangan beliau di Wikipedia, di Google Chrome, teman-teman akan melihat siapa sosok Mindo Sianipar yang merupakan seorang politisi senior Partai PDIP. Beliau merupakan adalah anggota Dewan Perwakilan DPR RI yang sekarang telah melayani kita. Beliau ini adalah orang yang sangat aktif dalam bidang pertanian, lingkungan hidup, dan juga kehutanan serta kelautan. Jadi kalau bicara soal Kalimantan Tengah dengan isu lingkungannya, dengan isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanannya, saya rasa ini sangat relevan sekali kita mengundang Bang Mindo Sianipar untuk bicara dalam forum ini. Apalagi Abang juga sekarang duduk di DPR RI, dan ada banyak hal yang nanti mungkin bisa Abang sampaikan terkait bagaimana kebijakan ataupun kerja-kerja di DPR yang dilakukan dalam kapasitas terkait dengan kebijakan nasional, pertanian, dan juga ekonomi kerakyatan. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bang Indah, seperti yang Abang tahu bahwa Kalimantan Tengah hari ini merupakan salah satu provinsi yang menjadi pusat pembangunan secara nasional. Nah, bagaimana kemudian kebijakan nasional dalam sektor pertanian, misalnya, kalau kita lihat hari ini food estate, salah satu wilayah food estate yang terbesar ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapos dan Pulang Pisau, juga di Kabupaten Gunung Mas. Itu adalah kebijakan nasional dalam segmentasi pertanian, begitu. Dan juga ekonomi kerakyatan, tadi kami sudah berdiskusi dengan Bang Suroto, menyampaikan perspektif ekonomi kerakyatan di koperasi. Nah, pada hari ini kami mau mendengar lebih dalam paparan dari Abang ataupun kebijakan nasional pertanian dan ekonomi kerakyatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita secara nasional, begitu Bang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Bang Mindo untuk menyampaikan paparan materinya dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Kami serahkan, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Siang, Bang. Saudara-saudara, jadi soal pertanian ya, concern nasional ya. Iya, Bang. Betul. Concern nasional sudah lebih dari saya masuk di Komisi 4 Pertanian itu mulai 2004. Ya, 2004 saya nggak boleh pindah di situ terus. Saya ikuti. Nah, itu konsentrasi utamanya itu praktis masalah padi, karena makanan pokok kita beras, masalah jagung, masalah kedelai, masalah gula. Kita bicara dulu di sekitar ini saja. Ya. Bayangkan mulai dari saya ikuti tahun 2004, ini tidak ada eksekusi yang serius dari pemerintah untuk memastikan kita nggak impor. Kan begitu.
Sekarang diributkan lagi tentang impor 1 juta ton. Betul, Bang. Iya kan ya? Betul. Ini tentu ada soal supply demand. Jadi kita juga oleh Pak Jokowi ditambah sekarang untuk memastikan kita bisa tidak impor beras, makanya ada penambahan area baru di Kalimantan Tengah. Itu di Kabupaten Gunung Mas, Bang. Pulang Pisau, dan di Kapuas. Itu untuk padi. Padi, betul. Nah, untuk padi itu. Nah, yang di satunya lagi di daerah Gunung Mas, Bang. Gunung Mas, Singkong. itu singkong. Ya, arahnya ke singkong. Betul, Bang. Ya, karena singkong juga kita impor. Singkong kita impor untuk kebutuhan macam-macam. Ya, jadi selama ini Indonesia itu terpaku di hulu. Dia terpaku di hulu. Seolah-olah petani padi itu hanya mendapatkan pendapatan dari beras saja. Ini memang cara pandang kita belum berubah. Ini yang harus dirubah. Kalian orang-orang muda yang di Kalimantan Tengah, buatlah percontohan di samping yang dibuat pemerintah itu di Kapuas maupun di Pulang Pisau. Kalau yang dilakukan pemerintah udahlah, hanya itu ditanam, hasilnya sekian ton. Kan begitu kira-kira. Kalian pemuda harus di luar pikiran ini. Ya, harus kalian pikirkan petani mendapatkan tidak hanya dari beras. Bagaimana petani bisa mendapatkan uang dari jeraminya? Bagaimana petani bisa mendapatkan uang dari sekamnya? Sehingga kalau bicara soal padi, petani itu tidak hanya mendapatkan dari beras. Selama kita hanya berbicara tentang mendapatkan dari beras saja, maka petani tidak akan mendapatkan lebih banyak. Ya, persoalan kita akan begini terus. Hal yang sama juga berlaku untuk singkong. Singkong up and down sangat tinggi perbedaan harganya. Ini juga karena kita tidak konsentrasi di pasca panennya, bukan pasca pengolahan, tapi derivatifnya, turunan produknya. Nah, saya kira orang-orang muda harus masuk kepada turunannya. Jadi apa saja ini untuk menaikkan nilai tambah. Jadi kita berpikir soal nilai tambah. Tidak hanya soal luasan pertanaman. Hal yang sama juga buat jagung. Jagung ini pemerintah dalam rangka mendorong ini bisa memberikan benih ke masyarakat. Memang banyak kelemahan pemberian benih ini. Rakyat jadi tergantung terlalu banyak. Karena apa? Karena masyarakat baru bisa hanya untuk memproduksi jagungnya. Hilirnya dijadikan apa jagung ini? Tongkolnya dijadikan apa? Batangnya dijadikan apa? Belum sampai ke sana. Pemerintah memberikan penyuluhan, pencerahan. Kalau sampai ke situ, niscaya akan berbeda. Lagi-lagi kalian Kalimantan Tengah, karena sekarang menjadi pusat percontohan food estate, lakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah. Buat contoh-contoh kecil. Tidak harus besar-besaran, contoh kecil, tapi yang langsung bermanfaat. Ya, banyak produk-produk seperti itu. Indonesia dengan negara yang seperti ini, agraris seperti ini, tidak boleh kita melepaskan diri dari masalah agraris. Tidak boleh melepaskan diri dari pertanian. Kekayaan kita justru di pertanian, di keragaman daerah, keragaman tumbuhan yang bisa hidup, matahari yang sepanjang tahun, air yang ada sepanjang tahun,
tinggal daerahnya di mana. Itu yang harus diatur. Nah, saudara-saudara, apakah itu harus perusahaan-perusahaan besar semua? Enggak. Itu bahagian dari ekonomi rakyat. Tapi ditatanya yang betul. Pertanian itu dikoperasikan, ya. Jangan sendiri-sendiri, diorganisir dia. Ya, diorganisir sehingga bisa masuk ke sana masalah perbankan dalam jumlah tertentu. Kalau hanya satu keluarga, masalah perbankan susah. Dia harus dikoperasikan, digotong royongkan, ya, dikoperasikan dia dan dikelola secara korporasi. Itu mungkin yang dikatakan oleh Bapak Presiden, mengkorporasikan pertanian, ya, bukan berarti diserahkan kepada pengusaha-pengusaha besar pertanian, itu tidak. Tapi sikap mental kita rubah dari hanya bertanam saja ini ke yang lebih luas, dan itu cara mengelolanya, bagaimana cara mengelola perusahaan. Jadi cara korporasi dihitung semua begitu ya. Jadi tidak hanya untuk sekedar hidup. Nah, arahnya seperti itu. Itulah ekonomi rakyat itu, dan dia tidak boleh monokultur. Dan petani itu diarahkan tidak hanya hidup dari satu bertani saja, ya. Dia harus ada bertaninya, terkait dengan nanti ada peternakannya, terkait nanti ada usaha kecil hasil pertaniannya, terkait nanti ada perikanan air tawarnya dan sebagainya. Itu terintegrasi. Sebenarnya sebagian penduduk kita, leluhur kita sudah melakukan yang hal seperti itu. Sekarang ini dipakai istilah keren, ya, ekonomi sirkular. Sebenarnya ekonomi sirkular itu istilahnya saja yang dibaharui sekarang. Dari dulu sudah ada yang seperti itu. Kalau di daerah saya di Sumatera Utara, malah pepatah Batak itu ada yang terkait langsung ke sana. Ya, gabe nasinuan sinur napinahat. Nah, itu orang Batak mengatakan seperti itu pepatahnya. Gabe nasinuan sinur napinahat. Itu keterkaitan langsung antara budidaya pertanaman dengan peternakan. Jadi oleh cendekia sekarang dikatakanlah itu ekonomi sirkular. Terakhir ini masuk nanti dari ekonomi sirkular, akan berubah lagi nanti istilahnya, mungkin 1 tahun 2 tahun lagi menjadi bioekonomi sirkular. Kira-kira begitu. Karena bagaimana memanfaatkan bio. Bio itu tidak hanya mikroorganisme, bio itu berarti juga biomasa. Ya. Jadi saudara-saudara, ekonomi rakyat itu yang dikelola secara profesional, tetapi skalanya skala UMKM. Kenapa harus diarahkan skala UMKM? Karena ini soal menyerap tenaga kerja. Karena ini soal memeratakan kesempatan kerja. Tidak semata-mata untuk mengambil keuntungan dari satu bentuk usaha. Kira-kira ke arah situlah yang dikerjakan oleh pemerintah, dan itu juga lah yang dikerjakan oleh Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, UMKM dan koperasi sekarang antara lain itu mendorong peternakan ayam kampung. Itu lagi populer sekarang, Menteri Koperasi kemana-mana. Tapi jadi satu kesatuan sistem usaha, hingga peternakannya itu tidak harus dikelola oleh perusahaan besar, tapi diusahakan oleh perusahaan UMKM yang saling sinergi. Nah, kalau dihitung itu kesatuannya besar juga jadinya. Saya kira itu yang sebagai awal ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin akan lebih hidup diskusi kita ini. Silakan, moderator. Baik, terima kasih Bang Mindo Sianipar, konkret, luar biasa konkret tadi yang disampaikan terkait dengan apa sih kebijakan yang hari ini dikeluarkan pemerintah, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di mana ekonomi kita sangat-sangat lesu ya Bang ya. Saya berharap bahwa apa yang dilakukan pemerintah hari ini kemudian dapat juga meningkatkan laju ekonomi kita.
semakin baik begitu. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Kalimantan Tengah dalam konteks ini menjadi salah satu pusat pembangunan nasional hari ini. Tapi yang lucunya adalah gini Bang, kalau Abang tadi sampaikan bahwa kita ini kan ketergantungan impor kita ini besar banget Bang. Nah, kenapa ada sebuah gagasan pemerintah, saya rasa mungkin ini menjawab pertanyaan dan keresahan juga kegelisahan kami. Ini kan pemerintah mau impor beras Bang, 1 ton ya, berapa ton? 1 juta ton ya, 1 juta ton untuk impor beras. Nah, sedangkan data mengatakan bahwa ini kan menjelang ini Bang, menjelang panen raya petani begitu di Kalimantan Tengah juga dan di daerah-daerah di Indonesia. Apa kemudian yang menjadi alasan logis pemerintah kemudian hari ini mengeluarkan satu kebijakan untuk melakukan impor beras 1 juta ton gitu Bang, sedangkan kita sudah mendekati panen raya dan kemudian ada program food estate yang pemerintah klaim berhasil dan sukses Bang. Nah, tapi pada kenyataannya kalau kita lihat real di sini, saya dan teman-teman kemarin mengkaji ini tidak berhasil Bang. Jadi panen di Kalimantan Tengah itu tidak berhasil sama sekali gitu. Karena habit petani di sini yang periode menanamnya yang agak lama dipercepat nih oleh negara nih karena kita mau panen nih untuk menjaga stabilitas beras nasional nih gitu Bang. Jadi mungkin Abang bisa juga menjadi perwakilan karena Abang adalah representasi rakyat Indonesia, kami rasa juga bisa menjawab kegelisahan ini Bang sebelum saya buka sesi pertanyaan dari teman-teman di tempat ini. Silakan Bang. Baik. Komisi 4 DPR RI sudah resmi menolak importasi itu dalam rapat dengan Kementerian Pertanian. Nah, sewaktu adanya arahan dari Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Ekonomi, ya, tidak diajak serta itu Menteri Pertanian itu. Tidak diajak serta Bulog itu. Kemudian hari diadakan pembicaraan di antara mereka, Bulog mengatakan bahwa beras cukup. Menteri Pertanian mengatakan data PPS lebih. Kan begitu. Nah, jadi di lain pihak memang Menteri Perdagangan mau melihat keseimbangan supaya tidak pernah terjadi gejolak harga di masyarakat. Well, bagus. Jadi kalaupun harus ada importasi untuk menjaga harga supaya daya jangkau masyarakat tetap bisa untuk beras, maka beras itu tidak akan diimpor pada saat menjelang panen sekarang ini. Yang kedua, beras itu tidak akan diimpor selama kita masih melimpah, selama kita masih punya cadangan yang cukup. Itulah keputusannya dan itu bisa diterima akhirnya oleh Menteri Perdagangan, bisa diterima oleh pemerintah dan itu juga yang menjadi pegangannya Bulog. Sebab kalau nanti importasi kan yang mengimporkan Bulog. Kalau Bulog mengatakan prinsipnya seperti itu ya harus jalanlah seperti itu. Jadi dalam hal ini hanya saja memang kita perlu sosialisasikan lagi ke masyarakat. Sebab dengan ngomong saja bahwa akan ada impor, harga di tingkat petani langsung turun. Tengkulak pembeli itu langsung menurunkan harga karena khawatir akan masuk beras impor. Jadi menurut saya keliru sekali Saudara Menteri Perdagangan Lutfi itu yang mengatakan tidak akan mempengaruhi harga petani. Wong belum diimpor saja sudah mempengaruhi kok sekarang ini. Ya, jadi memang kadang-kadang kalau berbicara soal impor beras itu ya harus paham betul juga menterinya ya. Harus paham betul bagaimana petani itu jadinya menjadi bulan-bulanan harga. Jadi untunglah sekarang udah seperti itu ya. PDI Perjuangan juga sebenarnya sudah secara resmi mengeluarkan rilis bahwa menolak importasi itu. Saya kira itu ya, sudah terjawab ya. Baik, terima kasih Bang, luar biasa. Jadi kita sama-sama tahu nih bahwa impor beras tidak akan dilakukan dalam situasi-situasi saat ini ya Bang ya.
Ya, betul. Baik, saya membuka termin di termin penanya pertama. Termin pertama pertanyaan ini untuk 3 orang. Yang ingin bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya yang relevan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Mindo Sianipar. Teman-teman harus tahu bahwa Abang ini adalah politisi senior ini, melanglang buana di Senayan. Abang memang partai PDI dari dulu ya Bang, izin Bang? Ya, dari dulu PDI Perjuangan dan dari dulu daerah pemilihannya sama, tidak berubah-ubah. Oh, Jawa Barat ya Bang ya? Jawa Timur. Jawa Timur, oh, oke. Ya, teman-teman, saya membuka kesempatan untuk 3 orang penanya, silahkan untuk bisa bertanya secara langsung kepada Bang Mindo Sianipar. Silahkan perkenalkan diri. Siapa? Oke, silahkan. Ya, bolehkah bertanya? Sila. Sebentar, Margaret. Mbak Margaret. Mbak Margaret nomor setelah ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Kepada Bapak, perkenalkan nama saya Suproni. Saya program dari teman-teman juga yang mungkin dari Mortewe. Ya, Pak. Gini Pak, tentang food estate tadi Pak. Ada memang kejanggalan-kejanggalan yang kami dapat di waktu food estate itu sejak direncanakan, karena sebelum dijalankan kemarin ada juga kami rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa pertama itu food estate itu kita lihat gelombang pertama itu akan diadakannya sebesar 3.000 hektar. Nah, dan yang berikutnya akan direncanakan gelombang kedua ada yaitu penambahan 32 hektar. Nah, dalam hal itu kita melihat bahwa lahan-lahan yang digunakan adalah hutan lindung dan hutan konservasi. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa banyak sekali pertama itu kan sawah Pak yang akan dijalankan. Nah, sawah itu menggunakan pupuk yang memang kita bisa katakan bisa pakai pupuk yang sudah ada bahan kimianya. Nah, itu kan berdampak sekali Pak dengan lingkungan sekitar. Nah, itu yang dirasakan masyarakat yang ada di sekitarnya Pak. Yang kedua, tadi sawah tadi kenapa menggunakan apa nggak kedengeran? Pupuk Pak. Pupuk ya, terus? Nah, itu menggunakan pupuk sehingga itu sehingga ada kekacauan terhadap lingkungan sekitar, Pak. Nah, di antara air-airnya juga akan ada ada efek sampingnya lah, Pak. Nah, yang kedua itu adalah tentang ini, Pak, tentang saya mengangkatnya dari budaya. Nah, budaya kami di Kalimantan Tengah ini memang kebanyakan padi gunung. Yang pertama, Pak ya, sedikit dengan padi sawah. Jadi kami melihat adanya tidak ada kesamaan dengan kami dengan provinsi lainnya. Seperti teman-teman kami yang di Papua. Mungkin salah satunya adalah jagung atau sagu gitu. Sedangkan kami adalah padi gunung, tidak cocok dengan padi sawah. Jadi perut kami ini tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang di sana. Kami adalah padi gunung gitu Pak ya. Jadi yang kedua. Yang ketiga adalah kami tidak bisa gini Pak, melihatnya dari segi budaya tadi. Karena di dalam budaya Dayak kami itu, ketika kami panen padi, itu ada ritual-ritualnya, Pak. Nah, dan itu yang harus kami selalu jaga dan selalu kami lakukan setiap tahunnya. Jadi itu yang mungkin tidak ada kecocokan, karena nanti ini kan padi sawah, Pak. Jadi gimana sistemnya Dayak nanti, yang mulanya padi gunung, ritualnya padi sawah, gimana nanti itu, Pak ya? Mungkin itu, Pak, kejanggalan yang mungkin akan nanti mungkin Bapak bisa jawab nanti Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, demikian pertanyaannya Bang. Bagaimana sistem jawabannya? Apakah langsung dijawab? Lalu kemudian kita buka lagi sesi pertanyaan. Boleh 2-3 orang dulu. Oke, baik. Ada lagi? Oke. Terima kasih Bang atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, nama saya Petrus Sabobolon. Saya dari GMKI Jakarta Bang, tapi ambil S2 di Universitas Palangkaraya, 2 tahun di sini, dan juga bergerak sama teman-teman untuk membuat diskusi ini.
pertanyaan kita tidak lebih kepada pertanyaan sih Bang, hanya kepada begini. Bagaimana sih Bang kita ini untuk ikut serta dalam pengembangan baik itu food estate pemuda ya khusus Bang ya, karena kita ada kelompok-kelompok pemuda sini yang bergerak di dalam pertanian. Mereka punya lahan, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya gitu loh. Bibitnya dari siapa, terus dana dari siapa, support sistemnya dari siapa. Banyak yang tidak tahu. Makanya kemarin kita coba untuk bergerak, ada sekitar 20 pemuda yang bergerak di bidang pertanian. Kita jalan-jalan sendiri. Jadi tidak ada pemberdayaan pemuda ataupun orang-orang muda di sini yang dilakukan dalam food estate. Contohnya mereka yang punya pertanian, ada yang nanam padi, ada yang cabai, ada yang bergerak di bidang ternak ikan, ternak ayam dan lain sebagainya. Kita tidak tahu nih di mana sih pemerintah katakan bahwa food estate itu untuk bicara pangan, semua ada pangan juga, ada pangan, bukan cuma padi doang. Tapi kita pemuda yang ada di Kalimantan Tengah ini tidak dilibatkan, begitu Bang kira-kira. Bagaimana caranya agar kita pemuda ini yang betul-betul terjun di dalam dunia pertanian, khususnya Bang, saya sampaikan bahwa Universitas Palangkaraya memiliki jurusan pertanian dan kehutanan yang setiap tahunnya menghasilkan hampir 500 wisudawan pertanian Bang. Nah, bagaimana dengan kita anak muda ini supaya diberdayakan? Kita tidak kekurangan orang, kita tidak kekurangan lahan, tapi kita kekurangan pemberdayaan, Bang. Nah, ini yang memang paling penting, bagaimana sih kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, karena Forum Pemuda Kalimantan Tengah ini juga bergabung untuk bergerak dalam pertanian, yang mengakomodir teman-teman yang tadi saya sampaikan itu, Bang. Terima kasih, Bang. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Satu lagi penanya. Kenapa ya? Oh iya, boleh. Begini, maaf, Margaret, mungkin 4 boleh ya Bang, langsung saja. boleh. Margaret, silahkan. Andre duduk dulu, silahkan Margaret. Maaf, saya terlewatkan. Oh ya, terima kasih untuk waktunya. Bang, ingin bertanya bagaimana sosialisasi cara strategis pada masyarakat dan petani untuk mendapatkan keuntungan dan mengangkat ekonomi dari keterpurukan di masa pandemi. Cara strategisnya, Bang, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan petani. Itu saja. Oke, satu lagi. Siapa tuh? Andre? Iya, Andre. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Izinkan sebelumnya perkenalan, nama saya Andre Purba, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Di sini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abang dan juga dikaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang kebijakan ekonomi kerakyatan yang artinya berbasis keadilan sosial, dan di situ juga diamanatkan pada Undang-Undang Dasar pasal 33. Dengan kata lain di situ mengamanatkan kepada peran negara atau peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan sejenisnya. Nah, setelah saya mapping berdasarkan analisis ilmiah saya yang terjadi di Indonesia ini, yaitu salah satunya kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan struktural itu disebabkan atau berdampak disebabkan oleh struktur-struktur sosial, struktur-struktur ekonomi, dan struktur-struktur politik. Tidak berdasarkan kemiskinan organik. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana sih peran pemerintah dalam hal ini yang juga diamanatkan dengan konstitusi, yaitu pasal 33, apakah kita melakukan restrukturisasi atau reform atau dan sebagainya? Nah, bagaimana pandangan Abang terhadap hal itu? Terima kasih, Bang. Baik. 4 ya. Jadi enggak secara khusus orang per orang ya. Iya, Bang. Silakan. Saya jawabnya ya. Oke. Ada 4 orang ya. Nah, pertama terkait padi gunung ya. Padi gunung itu tidak pakai air. Padi gogo istilahnya kalau di Jawa sini. Padi ladang kalau istilahnya di Sumatera. Betul, Bang. Kan begitu ya. Padi ladang di Sumatera. Mungkin yang di sana itu di Kalimantan Tengah.
Ritual. Ritual itu tidak hanya orang di Kalimantan Tengah yang bikin ritual. Di Jawa juga bikin ritual. Waktu bertanam dia ritual. Waktu waktu dia mau panen, ritual juga membakar sesuatu, begitu ya. Itu budaya. Budaya yang dibawa dari zaman dahulu kala, ya. Enggak ada yang salah dengan itu. Ya, namanya budaya. Teruskan aja. Bisa enggak di padi sawah bikin budaya seperti itu? Menurut saya itu bisa mestinya. Substansinya apa? Sewaktu itu padi gunung. Kan begitu. Kan kira-kira mengucap syukur kepada Maha Pencipta. Kan kira-kira begitu itu. Ya. Nah, dalam bentuk lain kan bisa. Nah, padi sawah di sana yang 3.000 hektar itu kan yang ada di kawasan transmigrasi kalau tidak salah ya. Kalau di Pulang Pisau itu, masalah itu adalah sawah yang berada di kawasan transmigrasi. Ya, itu jaringan petani saya itu sudah lebih dari 5 tahun menanam padi di sana, di para transmigran. Kalau mereka mengatakan menanam padi MSP, ya itu jaringan petani kami. Padi MSP itu singkatan dari program kami, Mari Sejahterakan Petani. Ya, Mari Sejahterakan Petani. Kami mengerjakan program MSP sejak 2007. Padi MSP itu sekarang ditanam per tahun itu sampai kira-kira 500.000 hektar. Termasuk itu ditanam di Kalimantan Tengah. Waktu nanam ini sembunyi-sembunyi juga. Karena dulu enggak boleh. Ya, sama kepala dinas yang berhubungan dengan itu. Ini memang kadang-kadang lain kepala daerah, lain pemahamannya. Lain kepala daerah asal muasal politiknya, lain pula perlakuannya kepada masyarakat. Ini keliru semua cara-cara seperti ini. Harus diberlakukan sama bagi seluruh warga negara yang berkehendak baik. Apalagi ini dalam rangka meningkatkan kemampuan nasional untuk pangan. Kalau nanam padi, ya memang harus pakai pupuk. Apakah pupuk itu merusak? Kalau salah memakai, dia merusak. Kalau tidak salah memakai, dia tidak merusak. Dulu kebutuhan tradisional di satu daerah sedikit. Hanya dengan pupuk kandang, ya mencukupi untuk orang desa itu. Sekarang jumlah penduduknya sudah naik. Kebutuhannya sudah naik. Untuk memacu ya hasil itu dibutuhkan pupuk. Kalau hanya menggunakan pupuk organik enggak cukup. Ya, karena itulah diberikan juga pupuk anorganik. Supaya pupuk anorganik tidak merusak tanaman, tidak punya efek begitu, ya harus ditata dengan baik. Jadi kembali lagi ilmu pengetahuannya harus masuk di sana. Bagaimana keterlibatan? Sebenarnya pemerintah pusat kan tidak bertindak sendiri. Pasti menyertakan Pemdanya. Pemerintah daerah. Kalian bisa mengakses ke Pemda. Tapi kalau kalian pemuda mau mencoba, ya saya bisa tuntun kalian. Saya bisa koordinasikan kalian. Di daerah mana. Tetapi harus ada satu kesatuan luas ya. Misalnya satu kesatuan luas semua kalian olah itu terdiri atas berapa orang? Minimum 10 hektar. Kita buat percontohannya. Ya, kita buat percontohannya. Nah, dengan cara seperti itu akan menjadi efektif sosialisasi. Sosialisasi yang terbaik bagi masyarakat, sosialisasi yang terbaik bagi petani, sosialisasi yang terbaik untuk peternak, pembudidaya ikan melalui percontohan.
Kalau kalian punya satu kesatuan 10 hektar, satu hamparan, banyak hal bisa kita buat percontohannya. Ya. Iya, Bang. Nah, selain itu, saya di Bogor ini punya sekolah lapang pertanian. Wow. Ya, saya punya sejak tahun 2005. Sudah banyak lulusan dari sini, termasuk juga yang ada di Pulau Pisau sana, ada yang lulusan dari sini. Mereka menyebutkan alumni. Padahal di sini hanya 5 malam lah pelatihan begitu. Nah, kalau kalian mau, silahkan datang pelatihan di sini. Selama di sini kalian tanggung jawab saya. Makannya, nginapnya tanggung jawab saya. Ya, toh? Tapi perjalanan pulang pergi tanggung jawab kalian. Kalian minta bantu sama siapa gitu loh. Siap, Bang. Siap, Bang. Ya, toh? Siap, Bang. Siap. Ya, tapi kalau di sini, selama kalian di sini, di komplek ini, itu urunan saya. Siap, Untuk Bang. transportasi kalian pergi pulang, cari orang lain yang mau urunan. Siap, Bang. Siap, Kalian Bang. mungkin masih mahasiswa. Ya, Siap, Bang. anytime. Ya, Oke, siap, Bang. anytime boleh datang ke sini ya. Jadi ini berbasis pertanian dan UMKM. Ya, orang misalnya itu menganggap, walah, masa itu anggota DPR ngurusin tempe. Nah, bagi saya itu kehidupan buat banyak orang. Betul, Jadi Bang. kalau banyak orang yang bisa membuat tempe, itu bisa mendukung ekonominya. Nah, saya berikan pelajaran itu di sini. Saya sengaja mengajak orang, pengusaha tempe kecil dari daerah pemilihan saya. Ya, Ya, untuk Bang. datang di sini dan dia memproduksi di sini untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi syaratnya setiap orang mau belajar ke sini diajarkan oleh dia bagaimana yang terbaik tanpa harus membayar dia lagi. Begitu. Bang. Ya. Banyak hal bisa dilakukan. Ya. Siap tempat ini nanti kepada kasih nomor handphone saya berikan ke kalian, catat masing-masing. Nanti kalau mau komunikasi lewat WA boleh, bisa kita saling bagi informasi. Siap, Ya. Bang. Siap, Bang. Ya, silakan catat ya nomor handphone saya ya. Catat nomor handphone. Oke, Bang. Catat ya. 08 111 Siap, Bang. 682 Ya, Bang. 953. Saya ulang. Ya, Bang. 08 111 682 953. Jadi ya, jadi tidak perlu kalian banyak waktu terlalu banyak untuk mengkritisi food estate. Kita buat percontohan kita. Ya bagus kita buat percontohan. Ya, toh. Ya. Kalau sudah berhasil, pimpinan food estate-nya bawa ke lokasi kalian. Ini loh. Bang. Begitu cara yang terbaik saya kira. Ya. Ya, Bang. Oke. Ada lagi enggak? Baik, terima kasih Bang. Bang, tadi tawaran Abang itu akan kami tindak lanjuti ya Bang ya? Boleh. Ya. Loh, bagaimana misalnya kalian bisa mengkoordinasikan masyarakat beternak ayam dalam jumlah kecil, tidak usah besar-besaran, tapi tetap Kita sudah menguntungkan. bergerak loh, Bang, dalam beternak ayam dan lele. Kita. Ya. Semoga nanti bisa Bagus. sama Abang lah. Nah, Kita boleh bisa nanti belajar. kalian bandingkan dengan yang di sini ya. Iya, Bang. Bandingkan dengan yang di sini. Oke, kalau kau beternak ayam, Ya, Bang. harus ada sebahagian orang yang bertanam jagung. Oh, betul. Jangan kau beternak ayam, lalu kau beli pakannya dari pengusaha besar lagi. Ya, betul, Bang. Beli pangan. Kita beli pakan Keliru di sini. itu. Beli pakan, buat sendiri. Kan begitu ya? Pantasan kita selalu rugi, Bang. Ya. Oke, baik Bang. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi Bang dari Sekretaris Cabang GMKI Palangkaraya Bang. Ya, Dan juga silakan. Ketua Harian Forum Pemuda Kalteng. Oh ya, silakan. Baik, Bang. Shalom, Bang. Shalom. Nah, Bang senior, mohon izin Bang. Perkenalkan Bang, saya Angga Kristidi Putra Bang. Saya sekarang lagi studi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Bang. Lagi ngambil pasca sarjana di program studi administrasi publik semester 3. Puji Tuhan dipercayakan menjadi Ketua Harian Forum Pemuda Kalimantan Tengah. Saya menyimak apa yang Abang sampaikan tadi, bahwa kami sangat mengapresiasi apa yang sudah Abang sampaikan
terkait dengan mempersiapkan pemuda ini Bang, seperti itu. Jadi kita tidak hanya ombar-ambir sana-sini untuk mengkritik, tapi kita juga bersama-sama untuk cari solusi supaya sumber daya manusia terkhususnya pemuda di Kalimantan Tengah bisa maju bersama Bang, kayak gitu Bang. Itu mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bang, dan harapannya semoga yang telah kita bahas tadi kami bisa follow up lagi Bang ke Abang ke depan, seperti itu Bang. Oke, ada pesan saya sama kalian untuk dicamkan. Ya Bang. Jadi ada 3M. Bukan 3M cuci tangan dan sebagainya, itu bukan ya. 3M yang saya maksudkan ini dalam kalian mau memulai sesuatu. Ada 3M harus diingat. M yang pertama, mulailah dari yang dikuasai. Mulai dari yang dikuasai. Ya. Yang pertama, mulai dari yang dikuasai. 2, mulai dari yang kecil. Ya, jangan langsung mimpi besar. Mulai dari yang kecil. Jadi dikuasai, mulai dari yang kecil. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Bukan tunggu tahun depan, mulai dari sekarang. Oke? Mulai dari yang dikuasai, mulai yang kecil, mulai sekarang. Oke? Baik, terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih Bang. Sepertinya memang karena waktu juga Bang, sepertinya kita sudah hampir selesai dan teman-teman juga tidak ada pertanyaan lain. Teman-teman, saya rasa sudah menyimak dengan baik apa yang Abang sampaikan. Ini Abang nih orangnya praktisi teman-teman. Jadi memang beliau adalah punya lahan yang besar di Bogor, dan nanti tawaran Abang tadi akan kita tindak lanjuti. Siapa tahu melalui forum ini ke depan kita bisa mengirimkan delegasi kita ke sana untuk belajar di tempat Abang dan belajar dari Abang itu sendiri gitu. Ada 3 hal yang beliau sampaikan, saya rasa menjadi satu klimaks dari berbagai dialog yang sudah kita lakukan hari ini adalah 3M begitu ya. Dari ala Bang Mindo Sianipar yang bisa menghantarkan beliau pada posisi hari ini, saya rasa bukan satu posisi yang prestis, namun ya posisi yang prestis tapi dimanfaatkan beliau bukan untuk bersombong-sombong, tetapi malah untuk melayani masyarakat, mengajari masyarakat dan mendidik masyarakat. Walaupun orang bilang banyak Bang, rakyat Indonesia itu susah dididik gitu, jadi nggak usah dididik sekalian. Tapi Bang Mindo Sianipar saya rasa telah memberikan teladan yang baik kepada kita. 3 hal tadi, 3M yang dia sampaikan. 1, mulailah dari yang dikuasai. Kemudian mulailah dari yang kecil. Dan mulai dari sekarang. Jadi nggak ada nih besok segala macam gitu ya Bang. Mulai pada hari ini. Ya. Kami mengucapkan terima kasih Bang Mindo atas antusias Abang, atensi Abang, dan juga kesempatan Abang memberikan masukan-masukan kepada kami, gagasan-gagasan konkret Abang yang sudah Abang lakukan di masyarakat kita. Hal ini kami yakin dan percaya menginspirasi kami untuk menggerakkan perubahan, untuk membawa perubahan di Provinsi Kalimantan Tengah, karena ke depan pemimpin masa depan adalah kaum muda yang ada di sini Bang. Mohon doakan kami, ajari kami, dan juga bimbing kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi, berdaya, dan juga mampu untuk memberikan kontribusi melalui gagasan dan tindakan-tindakan nyata kami bagi Kalimantan Tengah, juga bagi Indonesia yang kita cintai. Terima kasih Bang Mindo, luar biasa sekali. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bang. Terima kasih ya. Oke, saya live ya. Siap Bang. Tepuk tangan teman-teman.